Wes, halo bro, gimana kabarnya? Gue baik nih. Gimana kabar lu sendiri? Wah, puji Tuhan, kabar gue juga baik nih. Oh iya, BTW kenapa sih muka lu muram amat? Lagi ada masalah lu ya? Wah, ya, gue emang lagi muram sih. Ya, pusing gue. Iya, pusing gara-gara remet Indo. Ya, males. Oh, jadi lu kena remet Indo? Ya, tadi itu tes editorial itu. Tes editorial. Masa lu kagak tau tes editorial? Oh, materi tes editorial. Astaga. Masa gitu aja remet sih? Kambing lu ya. Aduh. Ya udah. Oh, waduh. Mau gua ajarin kan? Mau benerin nanti. Oh iya. Lu bisa ngajarin gua nggak tes quest? Nanti gua ajarin. Tapi lu dengerin ya. Awas lu kali ajarin deh. Jadi nih gue ajarin sama lu ya. Jadi yang pertama itu, teks editorial itu adalah sebuah artikel dalam surat kabar yang merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang sedang terjadi, bro. Nah, peristiwa-peristiwa itu tuh pasti yang sedang hot-hotnya banget tuh, atau yang bisa dibilang sedang panas-panasnya. Nah, biasanya yang diterbitkan itu biasanya isu-isu tentang politik. Nah, sosial, kalau nggak politik bisa juga ekonomi, tapi tetap harus berhubungan sama politik, bro, karena sekarang yang paling panas juga politik sih. Ternyata artinya itu gampang juga ya. Nah, ya oke, lu jadi udah ngerti ya itu teks editorial itu apa, sip. Nah, sekarang tuh struktur teks editorial. Nah, di strukturnya itu kita punya 3 struktur. Nih, ingat ya, 3 struktur. Nah, yang pertama itu adalah tesis atau pernyataan pendapat. Yang kedua adalah argumentasi, dan yang ketiga adalah pernyataan pendapat ulang atau penegasan ulang. Nah, di pernyataan pendapat atau tesis di sini tuh berisikan tentang sudut pandang dari si penulis. Jadi ingat ya, bro, pernyataan pendapat atau tesis itu awal dan itu berisi tentang sudut pandang penulis. Nah, ini diperkuat dengan teori-teori yang ada dan akan digabungkan dengan argumennya tersebut. Nah, di argumentasi itu yang bagian kedua atau isinya. Di argumentasi ini dia akan menjelaskan alasan atau bukti-buktinya. Ingat, di sini itu dia bakal menjelaskan alasan dan bukti-bukti. Itu aja yang lo harus ingat. Ketiga, pernyataan atau penegasan ulang. Di pernyataan atau penegasan ulang ini aja kata-katanya pernyataan atau penegasan ulang. Jadi, lu itu harus menegaskan ulang lagi argumentasi lu supaya bisa diterima sama masyarakat, bro. Gitu, makanya lu sebenarnya itu gampang gitu loh. Sip lah, ternyata strukturnya gampang banget. Gampang banget lagi. Sekarang gue mau ngajarin tentang kaidah kebahasaan. Itu berisi tentang 6. Ada adverbia, konjungsi, verba material, verba rasional, dan juga verba mental. Ingat tuh, ada 6. Dengerin, ada 6 ya. Nah, di adverbia itu biasanya tentang kata-kata yang memberikan keterangan seperti sering, kadang-kadang. Nah, gitu loh. Kalau misal konjungsi itu ya lo tau lah. Konjungsi itu kata penghubung. Nah, menghubungkan. Nah, ada juga verba material. Itu verba material itu berisi tentang perbuatan fisik atau peristiwa. Kalau verba rasional itu adalah hubungan intensitas. Ingat, hubungan intensitas. Dan verba mental yaitu menunjukkan persepsi dari seseorang. Jadi ada 6 ya. Astaga, gampang banget, bro. Gile sih, gue demen banget nih ternyata sekarang bisa belajar sama ini. Oke, udah ngerti ya tentang 6-6-nya. Sip. Nah, sekarang yang terakhir nih. Teks editorial merupakan opini dan fakta. Nah, itu benar banget. Tapi kenapa sih yang kelihatan itu cuma opini aja? Nah, gini nih. Jadi opini itu nggak berdasarkan tentang satu orang doang. Ini opini itu tentang semua orang yang terlibat dalam media tersebut. Karena dia itu, jadi harus hati-hati banget nih dalam menyampaikan opininya satu media tersebut. Karena ini mengandung nama baik si media tersebut. Kalau misalnya nama baik media tersebut tercoreng kan masalah juga kan. Nah, kayak gitu tuh. Terus kalau misalnya kenapa pendapatnya cuma dikit doang? Ingat, ini kan teks editorial, teks yang dimana ini mengangkat argumentasinya gitu. Nah, karena dia mengangkat argumentasinya, ingat, teks editorial itu tetap perlu yang namanya pendapat. Karena dia perlu namanya pendapat, jadi pendapatnya itu akan membuktikan kalau misalnya opini dari si media tersebut benar-benar ada dan terpercaya gitu.
Thank you ya bro ya, udah ngajarin gue di teks editorial. Kalau misalnya nih ya remet gue nih bisa beli semua nih, gue traktir lu mie ayam panda. Lu terserah mau beli berapa aja deh. Ya, lu yang penting makasih banget lu udah ngajarin gue. Thank you. Oke deh, sip, gue tunggu lu di mie ayam panda. Sip, bye.